Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini tetap sehat dan tetap semangat untuk BDR ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita hari ini bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran geografi dan dalam kondisi BDR. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetapkan adab sebelum menuntut ilmu. Jadi kalian pelajari adab sebelum pelajari ilmu. Ya. Gunakan adabnya ketika mempelajari ilmu. Ya, hari ini Ibu akan menyampaikan materi pertama atau bab pertama yang berkaitan dengan pengetahuan dasar geografi. Kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Ibu akan sampaikan materi yang berkaitan dengan pengetahuan dasar geografi, dan yang akan kalian pelajari untuk materi pertama adalah materi yang berkaitan dengan definisi geografi. Nah, sebelum ke definisi geografi, kalian harus tahu terlebih dahulu kenapa ilmu pengetahuan geografi itu menjadi salah satu ilmu yang ada saat ini dan dipelajari oleh kita ya. Nah, berawal dari dimana saat itu manusia berkembang peradabannya. Maksud dari berkembang peradabannya ya, seiring manusia bertambah pengetahuannya, pola pikirnya, keinginan tahunya, maka akan berkembang kebudayaannya atau peradabannya. Nah, ketika dia bertambah keinginan tahunya, dia akan mencari tahu jawabannya, mencari pengetahuan untuk menjawab keinginan tahunya. Nah, akhirnya manusia saat itu melakukan perjalanan dalam rangka mencari jawaban-jawaban yang belum didapatkan. Nah, dari hasil perjalanan itu akhirnya menghasilkan catatan-catatan atau dituliskan. Nah, hasil dari catatan perjalanan itu akhirnya dibukukan dan menjadi sebuah ilmu yang namanya ilmu geografi. Jadi geografi itu ya hasil dari para ilmuwan yang mencari tahu apa yang ada di sekelilingnya. Dan ini ilmuwan-ilmuwan yang dikenal saat ini yang memang lebih banyak dari Yunani. Tapi sebetulnya banyak juga ilmuwan dari kalangan kaum muslimin. Nah, yang di sini ada ilmuwan Yunani mulai dari Thales ya, peneliti pertama dengan karya-karya hasil perjalanannya. Lalu ada Herodotus melakukan perjalanan di Timur Tengah, kemudian ada Pytheas yang meneliti berapa sih jarak matahari dengan bumi, dan yang terakhir ada Eratosthenes dan dia dikenal sebagai bapak geografi. Kenapa? Karena dialah yang pertama memperkenalkan istilah geografi dalam bukunya ya. Dan di dalam buku tersebut geografi diistilahkan dari dua kata dari bahasa Yunani dengan istilah yang pertama geo dan istilah yang kedua graphien. Nah, geo itu artinya bumi dan graphien artinya pencitraan, penggambaran atau lukisan. Jadi dari dua istilah kata ini, geografi itu diartikan sebagai gambaran atau pencitraan tentang bumi. Nah, masih ada definisi-definisi yang lain mengenai geografi dari para ahli.
baik dari ahli luar negeri, juga dari ahli dalam negeri. Nah, itu bisa kalian pelajari lagi dengan banyak membaca literatur ya. Bisa e-book dan bisa juga dari buku yang kalian miliki. Nah, yang ingin Ibu sampaikan lebih dalam ya, adalah definisi geografi yang disepakati oleh para ahli geografi di Indonesia. Nah, tahun 1988, para ahli geografi yang bergabung dalam IGI, Ikatan Geografi Indonesia, mengadakan seminar lokakarya di Semarang dan mendefinisikan geografi sebagai berikut. Nah, geografi itu adalah ilmu yang pelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruangan. Nah, dari definisi ini, mari kita bahas lebih lanjut. Tadi dikatakan, geografi itu apa? Ilmu yang pelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, kita bahas apa itu fenomena geosfer ya. Nah, fenomena geosfer berarti fenomena atau hal-hal yang berkaitan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di lapisan bumi. Nah, geosfer itu lapisan bumi. Nah, ternyata lapisan bumi itu ada 5. Yang pertama adalah litosfer ya, dari kata lito dan sphaera. Dengan arti apa? Ya, yang pertama tadi litosfer ya. Apa itu lapisan litosfer? Litosfer adalah lapisan batuan ya, lapisan yang berkaitan dengan kulit bumi ya. Struktur kulit bumi yang dilihat dari batuannya. Nah, yang kedua ada lapisan atmosfer ya. Dari kata atmos dan sphaera. Nah, artinya lapisan udara ya. Lalu yang ketiga, biosfer. Lapisan kehidupan atau lapisan makhluk hidup, kumpulan hewan dan tumbuhan. Hidrosfer, lapisan air. Dan yang terakhir, antroposfer. Jadi ini adalah 5 lapisan yang ada di bumi. Dan setiap lapisan memiliki fenomenanya masing-masing. Dan lapisan manusia terpisah dengan lapisan makhluk hidup. Nah, ini contoh-contoh fenomena geosfer yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, bisa kalian gali lagi contoh-contohnya berkaitan dengan setiap lapisan masing-masing. Nah, ini yang kita lihat sehari-hari ya. Tadi seperti ada awan, nah itu bagian dari lapisan atmosfer. Ada hutan, itu lapisan biosfer. Nah, ada pertanian, ini lapisan antroposfer. Ada pegunungan dengan aliran sungainya, ini lapisan litosfer. Dan ini disebut bagian dari objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu terbagi menjadi 2. Ada objek material, ada objek formal. Nah, fenomena geosfer bagian dari objek material, karena fenomena geosfer itu segala hal yang dipelajari di bumi atau apa yang terjadi di bumi. What ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi atau bagian dari fenomena geosfer, dia adalah objek material. Lalu ada objek formal. Nah, objek formal itu adalah sudut pandangnya terhadap objek material. Sudut pandang terhadap semua fenomena geosfer. Dan ketika memandang apa yang ada di bumi
apa yang terjadi, apa yang berkaitan dengan fenomena di bumi, dikatakan pendekatan geografi. Nanti kalian akan pelajari bagaimana cara memandang setiap fenomena dengan pendekatan geografi. Dan pendekatan geografi ada 3, spasial, ekologikal, dan regional. Nah, itulah 2 objek studi, yaitu 1, objek material, dan kedua, objek formal. Untuk definisinya, kalian harus bisa membedakan ya. Lebih jelasnya di sini bisa kalian lihat dan pahami kembali. Nah, tadi ya, objek material berkaitan dengan semua fenomena, objek formal berkaitan dengan cara berpikir terhadap fenomena tersebut. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menjadi ciri khas geografi. Karena geografi memandang setiap fenomena atau memandang setiap objek yang ada di bumi itu berbeda dengan ilmu yang lain. Karena dia memiliki 3 pendekatan. Nah, berikutnya ruang lingkup geografi ya. Setelah definisinya tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian juga harus mengetahui ruang lingkup geografi. Sejauh mana geografi mengkaji hal-hal yang ada di bumi. Dan di sini dibagi menjadi 2. Dan ada tambahannya berkaitan dengan caranya. Nah, kalau kajian secara umum, geografi itu ilmu pengetahuan yang pelajari baik aspek fisik maupun aspek sosial. Ya, aspek fisik dan aspek sosial. Dan menjadi 3 cabang utama karena dibutuhkan teknik atau cara untuk mempelajari aspek fisik dan aspek sosial di sini. Jadi struktur ilmu geografi itu terbagi menjadi 3 cabang. 3 cabang ilmu. Nanti kita akan pelajari lebih jauh dan kalian juga bisa baca di literatur yang ada bagian dari geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik. Apa sih perbedaan ruang lingkup tadi yang berupa aspek fisik dan aspek sosial? Nah, aspek fisik itu mempelajari segala sesuatu yang bersifat fisik di bumi atau yang bersifat alami yang memang ada di bumi. Contohnya sungai, lembah, gunung, angin, hujan. Nah, itu adalah segala sesuatu yang alami, yang alamiah, yang memang ada di permukaan bumi. Berbeda dengan aspek sosial atau aspek manusia. Nah, aspek manusia itu atau aspek sosial hanya berkaitan dengan apa yang ada di sekitar manusia yang memang itu hasil buatan manusia atau ada campur tangan manusia. Jadi tidak alami, tidak alamiah, tapi buatan. Nah, itulah aspek sosial. Contohnya misalnya ada pesawahan, perkebunan, ada gedung, perkantoran, ada kegiatan perekonomian, perpolitikan, dan sebagainya. Jadi berbeda ya, aspek fisik dan aspek sosial. Dan ini adalah ruang lingkup yang memang dipelajari di dalam geografi. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi yang pertama. Lebih lanjut silahkan dibaca literaturnya berkaitan dengan ruang lingkupnya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya nanti bisa kalian tanyakan hal-hal yang memang kalian belum pahami. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Salam juara ya. Semani menjuara.